Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius 6 ayat 5 sampai dengan 14. Mari kita baca Matius 6 ayat 5 sampai 14. Saya akan bacakan juga untuk kita semua. Matius 5 ayat 5 sampai 14, demikian firman Tuhan. Hal berdoa, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, karena mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa kami yang di sorga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Engkau beri bagi kami untuk boleh kami jalani. Terima kasih atas anugerah-Mu, sebab satu malam telah kami lalui. Terima kasih untuk kesehatan dan kesembuhan bagi kami semua. Terima kasih buat nafas kehidupan ini. Kami bersyukur kami boleh melihat, mendengar, dan mengalami kebaikan Tuhan sepanjang hidup ini. Dan pagi ini kami rindu menerima makanan rohani terlebih dahulu melalui firman-Mu sebelum kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berbicaralah kepada kami semua melalui mulut hamba-Mu ini, dan berikanlah kepada kami hati seorang murid yang mengerti dan melakukannya di dalam hidup ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada saat pagi hari ini adalah sikap hati yang benar adalah kunci dari kekuatan sebuah doa. Bapak Ibu, latar belakang mengapa Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-murid perihal doa Bapa kami adalah agar murid-murid tidak berdoa secara serampangan. Atau dengan kata lain, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana seharusnya murid-murid berdoa. Ini disampaikan di ayat 6 yang berbunyi, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Dari ayat tersebut terdapat kalimat, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Seringkali kita salah menafsirkan, seolah-olah ketika kita berdoa, harus berada di tempat yang sepi, tersembunyi, atau di ruangan kamar khusus. Ini yang sering kali kita salah mengartikannya. Kalimat masuklah ke dalam kamarmu adalah berbicara tentang hati kita. Sebab apa yang ada di dalam hati kita adalah sesuatu yang tersembunyi, yang hanya Bapa dan kita yang tahu. Tutuplah pintu adalah berbicara tentang fokus hati kita, hanya tertuju kepada Bapa di sorga, sehingga tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun di sekeliling kita. Jadi jika kita merasa tidak bisa berdoa karena suara-suara yang mengganggu di sekitar kita,
itu artinya kita belum bisa fokus. Dan tidak ada salahnya juga jika kita memilih untuk berdoa di tempat yang lebih nyaman, sehingga tidak mengganggu konsentrasi kita saat berdoa. Sebab Tuhan Yesus pun melakukan hal yang sama pada zamannya. Jadi ayat 6 ini adalah berbicara tentang hati kita. Tentang apa? Tentang hati kita. Sebab esensi dari sebuah doa yang benar adalah tentang hubungan hati kita dengan hati Bapa di sorga. Lalu selanjutnya Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita di ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ini jelas mengingatkan kepada kita sebagai murid-murid agar jangan berdoa secara serampangan. Jangan berdoa supaya dilihat orang seolah-olah kita ini adalah orang yang sangat rohani. Jangan mengira jika doa-doa kita yang panjang itu akan menjadi dupa atau korban bakaran yang harum dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Jika kita tidak melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh dan hanya tertuju kepadanya. Sebab semua kalimat doa yang tidak dilakukan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Bapa di sorga, maka semua kalimat doa itu adalah rangkaian kata-kata yang sia-sia saja. Dan Tuhan Yesus katakan di ayat 5, itulah doa orang munafik. Lalu di ayat 8, kembali Tuhan Yesus ingatkan lagi, jadi janganlah kamu seperti mereka. Mengapa? Karena Bapa kita yang di sorga mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita minta kepadanya. Oh, jika Bapa kita sudah mengetahui sebelum kita meminta kepadanya, apakah berarti kita tidak perlu berdoa lagi jika demikian? Tentu saja tidak. Doa kepada Bapa di sorga adalah wujud hubungan kita sebagai anak-anak Allah dengan Bapa kita di sorga. Dan sebagai anak, tentu kita harus memiliki hubungan komunikasi yang terwujud di dalam sebuah doa. Untuk itulah di ayat 5-8, setelah Tuhan Yesus jelaskan kepada murid-muridnya bahwa doa yang berkenan adalah yang lahir dan diucapkan dari hati yang tertuju kepada Bapa di sorga. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sebagai murid-muridnya apa-apa saja garis besar doa yang berkenan kepada Bapa di sorga. Sehingga di ayat 9-13 lahirlah apa yang kita kenal dengan doa Bapa kami, yang adalah garis besar atau pokok-pokok doa yang benar yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita sebagai anak-anak Bapa di sorga. Mari kita perhatikan, di dalam doa Bapa kami terdapat 6 permohonan doa yang tersusun secara paralel. 3 permohonan pertama adalah ditujukan bagi kemuliaan Allah Bapa, yang meliputi pengudusan namanya, kerajaannya, dan kehendaknya. 3 permohonan berikutnya adalah untuk kebutuhan manusia, yang meliputi permohonan makanan jasmani dan rohani, pengampunan, dan pertolongan dari Allah Bapa. Mari kita lihat apa saja garis besar doa Bapa kami dan makna dari tiap-tiap garis besarnya. Yang pertama, Bapa kami yang di sorga. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar mereka menyapa Allah kita dengan Bapa kami, bukan Bapakku. Bapa kami merupakan ungkapan kebersamaan bahwa umat percaya mempunyai Bapa yang sama, Bapa yang satu, yaitu Bapa yang di sorga. Sebab itu, doa Bapa kami seringkali diucapkan di dalam akhir doa di dalam sebuah persekutuan umat Tuhan. Yang kedua, dikuduskan namamu. Menguduskan nama Allah berarti mengakui Allah Bapa adalah Allah yang Maha Kudus. Dengan demikian, maka kita membawa sikap hati yang tunduk menghadap pada Allah. Dengan demikian kita mengakui kedaulatan penuh Allah Bapa atas seluruh hidup kita. Yang ketiga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Datanglah kerajaan-Mu merupakan keadaan di mana Allah itu hadir dan memerintah. Berdoa dengan cara ini berarti mengakui dan mengundang Allah hadir dan memerintah, menjadi penguasa atas dunia dan atas hidup kita ini. Allah yang hadir sebagai penguasa juga berarti Allah yang kehendaknya terjadi di dunia ini, sebagaimana juga terjadi di sorga. Kerajaan Allah selain berbicara kedaulatannya atas bumi ini, juga dapat diartikan sebagai soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini tercatat di Roma 14 ayat 17. Dan inilah yang sangat dibutuhkan oleh setiap anak-anak Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sehingga di dalam menjalani kehidupan ini, kita anak-anak Allah diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk hidup berkemenangan menghadapi dunia yang penuh dengan rintangan dan pergumulan dosa ini. Dan memang dunia dengan segala tipu dayanya berusaha untuk membatalkan status kita sebagai anak-anak Allah. Namun Tuhan Yesus tahu bahwa kita yang sudah menerimanya sebagai juru selamat tidak akan sanggup menghadapi tipu daya dunia ini. Sehingga Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi kita. Ini dicatat di Yohanes 14 ayat 26. Yang keempat, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan yang dimaksud di sini bukan hanya berbicara makanan jasmani saja, melainkan juga tentang makanan rohani. Makanan jasmani tentu berbicara tentang mata pencaharian atau penghasilan atau berkat secara finansial kita. Mengapa kita bermohon agar diberikan yang secukupnya saja? Mengapa tidak berlimpah-limpah? Jawabannya adalah hanya Allah Bapa yang tahu seberapa besar kemampuan kita dalam hal mengelola berkat keuangan yang kita dapatkan. Jika kita mohon diberikan berkat berlimpah-limpah, dan ternyata hati kita nanti menjadi tertawan dengan berkat tersebut, maka akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dengan kata lain, jika kita tidak dapat mengelola berkat keuangan secara bijak, maka yang ada di dalam diri kita bukan lagi Roh Kudus, melainkan roh rakus. Selain makanan jasmani, tentu kita juga memerlukan makanan rohani setiap hari. Sebab itu, kita sebagai anak-anak Allah, setiap hari sebelum memulai aktivitas, kita perlu saat teduh, baik secara kelompok ataupun pribadi, dan diisi dengan pembacaan atau mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang menjadi makanan rohani kita, yang menjadi terang bagi seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Tentu saja, waktu saat teduh adalah waktu yang terbatas. Sebab setelah itu kita juga memiliki kewajiban pekerjaan lain. Ada tanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga, kantor, dan apapun profesi pekerjaan kita. Dan tanggung jawab pekerjaan juga merupakan ibadah kepada Allah. Lalu apakah kita tidak boleh menghabiskan waktu sepanjang hari untuk membaca dan mendengar firman Tuhan? Jawabannya adalah, jika kita lakukan demikian, lalu kapan waktunya kita dapat mempraktekkan firman yang kita baca itu? Jadi secukupnya saja setiap hari. Yang kelima, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagian doa ini sering merupakan hal yang paling berat bagi kita. Dalam kalimat ini, Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita minta Bapa mengampuni kita, seperti kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan ini, tentu saja kita pun masih bisa berbuat kesalahan. Oleh sebab itu, kita perlu memohon pengampunan kepada Bapa di sorga, agar kita selalu layak sebagai anak-anak Allah di hadapannya. Sebab Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dan jika kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga harus memiliki kasih Bapa yang ada di dalam diri kita melalui Roh Kudus, sehingga kita pun harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita.
Jika kita masih belum bisa mengampuni, maka kita harus menyadari bahwa kesalahan kita juga tidak diampuni oleh Bapa yang di sorga. Allah ingin damai sejahteranya memerintah di dalam hati setiap anak-anaknya. Jadi jika kita tidak mengampuni, bagaimana damai sejahtera Allah ada di dalam hati kita? Untuk itulah kita harus membuka hati kita, agar Roh Kudus memulihkan dan menyucikan hati kita dari segala kemarahan, kebencian, sakit hati, kepahitan terhadap orang yang berbuat salah kepada kita. Dan inilah tindakan yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa menganggap sepi hal ini. Dengan berasumsi bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, maka semuanya telah selesai. Hanya diri kita sendiri dan Roh Kudus yang tahu apakah kita benar-benar sudah mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita atau belum. Yang keenam, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini adalah wujud kesadaran diri kita, bahwa hidup kita ini sepenuhnya memerlukan pertolongan, perlindungan, dan pembelaan dari Allah Bapa. Allah Bapa tidak pernah membawa kita ke dalam pencobaan. Namun Allah Bapa berdaulat untuk mengizinkan pencobaan dengan maksud agar iman kita menjadi semakin dewasa dengan mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata demikian, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kemudian kita juga memohon agar kita dilepaskan dari yang jahat. Ini juga merupakan permohonan agar kita diluputkan dari segala jerat dan tipu daya dunia yang jahat ini. Juga diluputkan dari segala niat perbuatan jahat orang terhadap kita. Kalimat ini lebih menunjuk kepada permohonan meminta kekuatan Allah agar kita mampu melawan dan menjauhi percobaan. Yang ketujuh, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagian akhir ini dimaksudkan untuk memuji dan memuliakan Allah. Hanya Dialah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Dan hanya bagi Dialah segala sesuatu ditujukan. Kata amin berarti sungguh dan benar. Kita meyakini apa yang telah kita doakan. Kita hendak mengatakan bahwa kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang kita doakan itu benar adanya. Kita juga yakin Tuhan mendengar doa kita. Bapak Ibu, ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan di dalam hal berdoa. Agar doa kita menjadi dupa bakaran yang harum, yang wangi, dan berkenan kepada Allah Bapa. Yang pertama adalah sikap hati yang benar dan hanya fokus kepada Allah Bapa di surga saat kita berdoa. Kita bisa saja fokus kepada Allah Bapa saat kita berdoa dengan segenap hati kita, pikiran kita, batin dan perasaan kita. Namun, apakah sikap hati kita sudah benar? Sikap hati yang benar adalah kunci yang paling utama agar doa kita berkenan. Untuk itu, maka Tuhan Yesus menutup pengajarannya tentang hal berdoa yang benar itu seperti yang tertulis di ayat 14 dan 15. Saya bacakan ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu, belakangan ini doa Bapa kami menjadi kontroversial. Sebab ada beberapa dari kalangan yang menerima pemahaman pengajaran tentang zaman kasih karunia, menganggap bahwa tidak lagi perlu adanya permohonan pengampunan atas dosa dan kesalahan.
Sebab mereka beranggapan bahwa dosa dan kesalahan telah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib, dan semuanya telah selesai dikerjakannya. Memang benar bahwa keselamatan yang kita terima adalah bukan hasil usaha kita sendiri, bukan karena amal perbuatan baik, melainkan anugerah yang diberikan oleh Bapa melalui Yesus Kristus. Mereka menganggap keselamatan yang dari Tuhan Yesus itu adalah bersifat permanen, atau dengan kata lain, sekali selamat tetap selamat. Tentu ini adalah pemahaman yang keliru. Sebab jika demikian, tentu Tuhan Yesus tidak perlu lagi memberikan kepada kita Roh Penolong, yaitu Roh Kudus. Tujuan diberikan Roh Penolong atau Roh Kudus adalah untuk menolong kita agar keselamatan yang telah kita terima tetap dapat terjaga dan tidak hilang. Catat saja, ini ada di Yohanes 14 ayat 26. Maka itu di surat Filipi 2 ayat 12 berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, dengan setia dan taat pada firman-Nya. Sehingga di ayat 13 dikatakan, Allah lah yang mengerjakan keselamatan itu di dalam diri kita. Kata kerjakan di ayat Filipi tadi artinya, kita diminta agar tetap merawat atau memelihara keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Sehingga jika ada yang menganggap sepi bahwa setiap kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus tidak lagi perlu mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang bisa saja terjadi, maka berlakulah apa yang dicatat di kitab Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mereka inilah orang-orang yang menganggap dirinya melayani Tuhan dan menyampaikan kebenaran. Namun mereka tidak menyadari bahwa mereka juga bisa melakukan kesalahan dan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, waspadalah terhadap setiap pengajaran. Lalu ada juga sebagian pihak yang menghindari doa Bapa kami, karena mereka belum dapat membuka hati untuk mengampuni. Sebab mereka tahu apa yang menjadi ayat kunci dari doa Bapa kami, yaitu harus mengampuni. Hal penting yang kedua, setiap doa kita kepada Bapa di sorga, hendaklah diakhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya, dimatraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu dilanjutkan dengan kata amin yang artinya setuju. Apakah ada ayatnya? Ada. Salah satunya adalah Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini Tuhan Yesus yang mengatakannya. Jadi Bapak Ibu, kita harus jelas dalam hal berdoa. Harus jelas itu ditujukan kepada siapa. Nah, ada contoh doa yang salah. Jika di dalam suatu perkumpulan atau persekutuan, kita mendengar orang berkata seperti begini contohnya. Kami percaya Engkau hadir di sini. Engkaulah yang kami sembah. Engkaulah yang menolong kami. Kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu. Amin. Nah, ini bahaya sekali. Siapa yang dia maksud hadir di sini, Bapak Ibu? Roh apa yang dia sembah? Hati-hati, Bapak Ibu, jika ada orang yang berdoa seperti ini. Sebab kita tidak tahu dia berdoa ditujukan kepada siapa. Hal yang ketiga, apakah doa Bapa kami adalah hal yang wajib kita ucapkan di setiap doa persekutuan? Jawabannya adalah bukan berbicara tentang wajib atau tidak wajib, melainkan kembali kepada poin pertama, yaitu sikap hati kita ketika kita berdoa. Hal yang sering kita lupakan saat kita mengucapkan doa Bapa kami adalah melupakan makna dari doa tersebut.
sehingga kita hanya menjadikan doa Bapa kami sebagai doa seremonial saja, hanya sebagai doa hafalan saja. Saya sendiri juga mengakhiri setiap doa saya dengan doa Bapa kami, namun dengan sikap hati yang benar. Sebab doa Bapa kami adalah rangkuman dari semua doa yang telah kita ucapkan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, sebagai anak-anak Bapa di sorga, doa apapun yang kita ucapkan kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus, entah itu doa makan, doa tidur, doa perjalanan, dan doa lain yang benar, maka kunci dari kekuatan doa kita adalah terletak pada sikap hati kita yang benar. Nah, mengapa tadi saya katakan doa lain yang benar? Sebab ada juga doa kepada Bapa di sorga, tetapi doanya tidak benar. Misalnya, memohon kepada Bapa di sorga agar menghukum seseorang. Mohon kepada Bapa agar menyingkirkan seseorang dari kehidupannya. Doa yang menginginkan kematian seseorang. Itu adalah contoh doa yang salah. Apalagi ditujukan kepada Bapa di sorga yang adalah Bapa yang penuh kasih. Jadi Bapak Ibu, silakan saja. Mari kita ucapkan doa Bapa kami, namun dengan hati yang memahami makna dan dilakukan dengan sikap hati yang benar dan bukan hanya sebagai doa hafalan saja. Amin ya. Demikian firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik, terima kasih atas kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Firman-Mu berkuasa dan hidup. Firman-Mu yang memberi kami nasihat dan teguran, yang membangun agar kami mengerti bagaimana berdoa yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami semua yang ada di persekutuan saat teduh ini dengan damai sejahtera-Mu. Berkati semua keluarga kami dan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Dan kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.